Kenapa sih Kak ada PTN yang nggak mau di nomor 2 kan di SNMPTN? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Media Channel, udah penasaran belum nih ngomongin tentang PTN yang nggak mau jadi pilihan 2 di SNMPTN nanti? Ayo, kalian pasti udah sering bertanya-tanya, kemarin juga sempet beberapa udah komen ya di kolom komentar. Anyway, sebelumnya teman-teman harus cek dulu nih video kita, itu udah pernah upload tentang PTN mana aja sih yang nggak mau di nomor 2 kan ya. Dan kali ini aku mau kasih tahu alasan-alasannya nih ya. Langsung aja yang pertama nih kita bahas, alasan kenapa PTN itu nggak mau di nomor 2 kan adalah karena mereka termasuk dalam top university. Memang kenapa Kak kalau misalkan masuk top university? Kalau misalkan mereka masuk top university 10 univ teratas atau 20 univ teratas gitu ya, itu berarti peminatnya itu sangat banyak di SNMPTN ya kan? Banyak banget yang pengen milih PTN ini. Jadi kalau misalkan kalian taruh dia di pilihan kedua, itu nggak akan diprioritaskan karena mereka akan menyeleksi calon mahasiswa yang menempatkan PTN itu di pilihan pertama dulu. Jadi untuk yang memilih di pilihan 2 itu bakal dikebelakangin gitu, dinantiin dulu gitu ya. Nah nanti kalau misalkan ya ada sisa kuota, baru deh yang pilihan kedua itu diseleksi gitu. Jadi mereka akan memprioritaskan teman-teman yang menaruh di pilihan 1 ya. Kalau nanti masih ada kuota kosong, kursi kosong yang belum terisi dari yang di pilihan 1 itu, barulah yang di pilihan 2 nanti diseleksi juga. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi saking banyaknya peminat yang nantinya akan memprioritaskan di pilihan 1, untuk teman-teman yang naruh di pilihan 2 yaitu bakal bisa dibilang peluangnya jadinya memang relatif kecil gitu. Teman-teman juga perlu tahu nih ya, untuk yang diterima di pilihan 1 itu di SNMPTN 2021 persentasenya itu 96%. Sedangkan yang diterima di pilihan kedua itu hanya 4% aja teman-teman. Jadi kalau kita bandingin kan ini kecil banget ya peluang untuk lolos di pilihan kedua. Makanya itu kenapa tadi ada PTN-PTN yang memang belum memprioritaskan di pilihan kedua. Nah terus yang kedua nih teman-teman, kenapa sih PTN itu nggak mau di nomor 2 kan? Karena sistem seleksinya yang membuat seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ikut SNMPTN nanti kan bisa pilih maksimal 2 prodi ya. Bisa dari 2 PTN yang berbeda atau dari PTN yang sama. Nah nanti itu teman-teman sistem seleksinya itu nggak akan langsung diseleksi di 2 jurusan itu atau 2 pilihan itu teman-teman ya. Tapi teman-teman akan diseleksi di pilihan pertama dulu. Itulah yang membuat PTN bakal lihat pilihan pertamanya dulu nih gitu sebelum pilihan kedua. Pilihan pertama ini bakal diseleksi, misalnya nih teman-teman pilihan satunya UI, sistem informasi UI misalkan. Yang keduanya teman-teman ambil, ya bisa kita ambilnya mungkin UNJ Jakarta gitu ya, fisika UNJ misalkan. Nah itu mereka akan diseleksi dulu di UI teman-teman ya. Data-data kalian yang dimasukin nanti di LTMPT terus daftar SNMPTN itu bakal diseleksi dulu di UI. Jadi di UNJ-nya ini belum diseleksi teman-teman ya. Mereka masih masuk ke UI dulu, kalian diseleksi dulu dengan teman-teman yang lain ya di seluruh Indonesia yang naruh pilihan sistem informasi UI di pilihan pertama juga. Setelah itu nanti kalau misalkan hasilnya teman-teman lolos, ya udah nggak akan diseleksi di pilihan kedua. Tapi kalau misalkan teman-teman belum lolos, baru deh nanti akan diseleksi di pilihan kedua UNJ gitu. Misalkan fisika UNJ tadi baru nanti masuk ke UNJ. Kayak gitu teman-teman ya. Itulah kenapa akhirnya PTN itu ya pasti nyeleksinya yang pilihan pertama dulu, pilihan keduanya itu dibelakangin gitu. Nah sekarang kasusnya kalau misalkan teman-teman ambil 2 jurusan nih dari 2 PTN yang berbeda dan sama-sama ketat, itu peluangnya bisa semakin kecil. Misalnya teman-teman ambil kedokteran UI, terus pilihan 2-nya kedokteran Brawijaya. Ini kan dua-duanya ketat. Ketika teman-teman nanti masuk di seleksi UI dulu nih, ya kan? Diseleksi dulu ternyata nggak lolos, teman-teman kemungkinannya sangat kecil untuk diseleksi di UB. Kenapa? Karena kedokteran UB juga ketat. Bisa jadi nih, bisa jadi teman-teman ya, ketika teman-teman nggak lolos di UI,
pas mau diseleksi di UB ini ternyata udah full kursi kosongnya untuk kedokteran UB. Jadi teman-teman udah otomatis nggak akan diseleksi gitu loh. Jadi kayak ya teman-teman ngisinya cuma satu pilihan aja di UI, jatuhnya kayak gitu ya. Ngerti kan maksudnya ya teman-teman ya. Jadi emang peluangnya tuh kecil banget kalau misalkan dua-duanya ini jurusan yang ketat, PTN-nya juga ketat, apalagi PTN-nya dua-duanya top university lagi kayak tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau saran dari aku, kalau untuk pemilihan seperti ini ya, yang satunya ketat, yang satunya jangan yang ketat, supaya ketika teman-teman mungkin gak lolos, itu masih punya peluang untuk diseleksi di pilihan kedua. Gitu teman-teman. Ini kan bisa menjadi pelajaran ya buat kita menstrategikan jurusan dan juga PTN di SNMPTN. Terakhir nih teman-teman ya, alasan kenapa PTN itu nggak mau dinomorduakan adalah sebenarnya ini masih berkaitan sama yang tadi, yaitu dari segi jumlah peminat yang sangat banyak. Kalau jumlah peminatnya sangat banyak, dia udah masuk top university, itu udah pasti dia akan memprioritaskan di pilihan pertama gitu teman-teman ya. Karena kan kalau misalkan pilihan pertamanya aja udah banyak, misalnya dia cuma punya kuotanya 20 kursi aja, pasti dia akan milih 20 kursi ini dari pilihan pertama tadi. Kalau nanti misalkan masih ada kuota kosong nih, misalnya dari 20 kursi, dia ambil dari pilihan satu nih 18 orang yang memenuhi syaratnya. Baru deh nanti 2 orang ini bakal dilihat dari pilihan kedua. Tapi kan teman-teman logikanya nih, misalnya nih ya, kuotanya, kursinya atau daya tampungnya itu cuman 20 orang yang daftarnya 1000. Kemungkinan besar sih 20 ini udah bisa dapat dari 1000 orang itu teman-teman. Jadi buat yang nanti naruh di pilihan 2, misalnya di pilihan kedua nih ada 50 orang nih ya itu udah nggak akan punya kesempatan lagi untuk masuk ke sini. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang ini tuh banyak banget plus minusnya ketika teman-teman taruh yang favorit di pilihan kedua. Dan beberapa universitas juga udah ada yang mengeluarkan secara resmi bahwa mereka itu tidak bisa menerima di pilihan kedua atau tidak memprioritaskan yang menaruhnya di pilihan kedua. Contohnya yang udah ada pernyataan resmi itu kayak Brawijaya ya, dan juga Undip gitu. Karena 2 univ ini tuh termasuk yang paling ketat di SNMPTN gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan juga strateginya kalau misalkan mau masuk ke universitas tersebut. Oke, jadi itu dia teman-teman ya alasan kenapa sih ada PTN yang nggak mau dinomorduakan, dan pastinya teman-teman juga harus update lagi ranking atau PTN mana aja yang termasuk top university, dan sekiranya ketika teman-teman taruh di pilihan kedua tuh beresiko atau enggak, itu harus dicari tahu dulu ya. Semoga video kali ini banyak informasi baru dan bisa bermanfaat buat kalian ya. See you on the next video, sampai jumpa lagi, bye.